Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurma, NIM 1913110933, Program Studi Pendidikan Geografi, semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah penginderaan jauh, yang dimana di sini saya memilih topik pada pertemuan pertama dengan judul penginderaan jauh. Langsung saja, sebelum kita memasuki pada penginderaan jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu komponen-komponen dalam penginderaan jauh. 1. Satelit adalah benda yang mengelilingi planet yang lebih besar dengan periode revolusi dan rotasi tertentu serta memiliki orbit peredaran sendiri. 2. Sensor adalah alat yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek dalam daerah jangka tertentu. 3. Interpretasi adalah kegiatan mengkaji foto udara dan citra dengan maksud untuk mengidentifikasi objek dan menilai arti pentingnya objek tersebut. 4. Perekaman adalah suatu proses menyalin ulang suatu objek, apakah objek berupa gambar, suara, atau apa saja dengan menggunakan media atau alat perekaman tertentu yang hasilnya dapat disimpan di suatu media penyimpanan. 5. Citra adalah gambaran yang tampak dari suatu objek yang sedang diamati sebagai hasil liputan atau rekaman suatu alat pemantau. 6. Wahana adalah alat atau wadah untuk menyimpan sensor atau alat perekam dari sistem penginderaan jauh, sehingga wahana juga bisa disebut sebagai kendaraan bagi alat perekam. Misalnya, saat merekam objek, wahana bisa ditempatkan di atas permukaan bumi atau luar angkasa. 7. Resolusi adalah suatu tujuan yang akan dicapai, di mana seseorang dituntut untuk berusaha keras mencapai resolusi tersebut. Baik, kemudian kita lanjut pada materi definisi penginderaan jauh. Menurut para ahli, di sini ada 4 ahli yang menjelaskan tentang penginderaan jauh. Yang pertama, menurut Lilesan dan Kever pada tahun 1979, penginderaan jauh atau inderaja atau remote sensing adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, ataupun fenomena yang dikaji. 2. Menurut Lindegren pada tahun 1985, penginderaan jauh merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. 3. Menurut NASA, penginderaan jauh merupakan pengambilan atau pengukuran data atau informasi mengenai sifat dari sebuah fenomena, objek, atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekaman tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Yang keempat, menurut Suyudi dan Subroto pada tahun 2014, penginderaan jauh atau remote sensing secara sederhana merupakan teknik untuk mengamati objek di permukaan bumi dari udara dengan bantuan sensor. Selanjutnya kita melangkah ke perkembangan penginderaan jauh dari masa ke masa. Sejarah penginderaan jauh.
pada tahun 1858, Gaspard Felix Tournanche pertama kali memotret kota Paris dengan menggunakan balon udara. Selanjutnya pada tahun 890, pencitraan mulai ada sejak masa roket Borne kamera. Selanjutnya pada tahun 1939 sampai 1945 terjadi Perang Dunia II. Selanjutnya pada tahun 1946 pertama pengambilan foto bumi pertama. Sedangkan pada tahun 1960 pengembangan satelit meteorologikal mengantarkan penelitian mengenai citra atmosferik. Roket pembawa satelit pertama TIROS atau Television and Infrared Observation Satellite diluncurkan. Yang terakhir pada tahun 1972, satelit pertama yang diluncurkan dalam rangka monitoring sumber daya bumi adalah satelit Earth atau Earth Resource Teknologi Satelit. Selanjutnya kita melangkah pada unsur interpretasi citra. 1. Rona atau warna adalah tingkat kegelapan atau tingkat kecerahan objek pada citra, sedangkan warna ialah wujud yang tampak oleh mata dengan menggunakan spektrum sempit lebih sempit dari spektrum tampak. 2. Bentuk adalah gambar yang mudah dikenali. Contoh, gedung sekolah pada umumnya berbentuk huruf I, L, dan U atau persegi panjang. 3. Ukuran adalah ciri objek berupa jarak, luas, tinggi lereng, dan volume. Ukuran objek pada citra berupa skala. Contoh, lapangan olahraga sepak bola dicirikan oleh bentuk atau segi 4 dan ukuran yang tetap yakni sekitar 80-100 meter. 4. Tekstur adalah frekuensi perubahan rona pada citra atau pengulangan rona kelompok objek yang terlalu kecil untuk dibedakan secara individual. 5. Pola adalah ciri yang menandai banyaknya objek bentukan manusia dan beberapa objek alamiah. Contoh, pola aliran sungai menandai struktur biologis. Pola aliran trelis menandai struktur lipatan. Permukiman transmigrasi dikenal dengan pola yang teratur, yaitu ukuran rumah yang jaraknya seragam dan selalu menghadap ke jalan. 6. Tinggi adalah pengukuran secara vertikal dari sebuah objek. 7. Bayangan. Bayangan bersifat menyembunyikan detail atau proyek atau objek yang berada di daerah gelap. Bayangan juga dapat merupakan kunci pengenalan yang penting dari beberapa objek yang justru dengan adanya bayangan menjadi lebih jelas. Misalkan contoh, lereng terjal tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Begitu juga cerobong asap dan menara tampak lebih jelas dengan adanya bayangan. Foto-foto yang sangat condong biasanya memperlihatkan bayangan objek yang tergambar dengan jelas. 8. Situs adalah letak suatu objek terhadap objek lain di sekitarnya. Contoh, permukiman pada umumnya memanjang pada pinggir beting pantai, tanggul alam, atau sepanjang tepi jalan. Juga persawahan banyak terdapat di daerah dataran rendah dan sebagainya. 9. Asosiasi adalah keterkaitan antara objek yang satu dengan objek lainnya. Contoh, stasiun kereta api berasosiasi dengan jalan kereta api yang jumlahnya lebih dari satu atau bercabang. Selanjutnya kita masuk pada materi interpretasi citra.
Yang pertama, deteksi adalah usaha penyadapan data secara global, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Di dalam deteksi, ditentukan atau tidaknya suatu objek. Misalnya, objek berupa savana. 2. Merumuskan identitas objek dan elemen. Berdasarkan karakteristik foto seperti ukuran, bentuk, bayangan, rona, tekstur, pola, dan situs. 3. Teorisasi. Menyusun teori atau menggunakan teori yang ada pada disiplin yang bersangkutan. 4. Klasifikasi. Melalui serangkaian keputusan, evaluasi, dan sebagainya, berdasarkan kriteria yang ada. 5. Mencari arti melalui proses analisis dan deduksi. Selanjutnya kita melangkah ke materi pasif dan penginderaan jauh. Selanjutnya kita melangkah pada materi pasif dan penginderaan aktif. 1. Sensor pasif mengukur energi alami tersedia dari matahari atau dipancarkan oleh bumi. Mencerminkan energi selama hanya siang hari. Thermal IR dapat terdeteksi di malam hari juga. Awan bisa menimbulkan masalah. 2. Sensor aktif. Sensor aktif menyediakan energi mereka sendiri. Sumber untuk penerangan. Sensor memancarkan radiasi yang diarahkan ke target untuk diselidiki. Radiasi dipantulkan. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.